Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak-anakku? Kalian sehat hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat dan salam buat orang tua kalian. Apa kabar liburan kalian? Libur semester 1? Mudah-mudahan bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anakku, masih ingat slogan kita SMA Negeri 1 Surakarta, tiada hari tanpa prestasi. Halo, kalian sekarang sudah masuk di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Jangan lupa bahwa kalian semua masih punya tugas yang sangat-sangat berat. Jadi jangan lupa masa depan kalian adalah ditentukan hari ini. Ini yang harus tetap kalian ingat. Jadi hari ini apa yang kalian lakukan itu adalah penentu masa depan kalian. Nah, pada kesempatan Senin pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian semua. Sebetulnya saya secara pribadi sangat rindu sekali bisa ketemu dengan kalian semua, dapat bertatap muka di sekolah. Tetapi karena semua itu belum boleh dilaksanakan. Nah, akhirnya kita pun jumpanya lewat online. Saya yakin untuk anak-anakku, kalian sudah bisa menyadari. Karena memang masih kondisi seperti ini, pandemi COVID-19, nah saya berharap kalian tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa tetap menjaga diri dengan baik, makanan yang bergizi, olahraga, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari COVID-19. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, gitu ya, dikarenakan wabah COVID-19. Mudah-mudahan Allah menerima amal baiknya dan diterima di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, siswa-siswi kelas 10, 11 dan kelas 12 yang sangat-sangat saya sayangi, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan pada kalian. Sebelum nanti saya ingin menyampaikan beberapa motivasi, beberapa kiat agar kalian tetap bersemangat di semester 2 tahun pelajaran ini. Informasi yang pertama yaitu terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan edaran dari pemerintah bahwa untuk semester 2 tahun pelajaran ini kita tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini mau tidak mau, suka tidak suka, saya berharap kalian tetap bisa mengikuti PJJ ini dengan tertib dan dengan penuh kedisiplinan. Kemudian yang kedua, SMA Negeri 1 Surakarta sudah merencanakan mengadakan uji coba pembelajaran tatap muka di bulan Januari 2021. Namun sampai hari ini surat dari Dinas Induk belum kita dapatkan. Nah, sehingga untuk uji coba pembelajaran tatap muka itu masih menunggu instruksi dari pemerintah. Untuk itu, siapkan diri kalian untuk tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, untuk jadwal pelajaran sudah kalian terima ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah bisa mencermati, bisa melihat, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran di semester 2 ini dengan penuh semangat. Jangan lupa bahwa semangat kalian itulah yang bisa meningkatkan imun kalian. Dan saya yakin anak-anak SMA Negeri 1 Surakarta adalah anak-anak yang mandiri. Sehingga dia bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Nah, untuk anak-anakku khususnya kelas 11, anak-anak OSIS dan anak-anak MMPK ya, dan juga anak-anak organisasi ekstrakurikuler. Jadi mohon maaf, sampai saat ini, sampai semester 2 ini, kegiatan ekstrakurikuler masih belum bisa kita laksanakan secara luring.
Nah, silahkan kalian berkreasi, berinovasi, sehingga kegiatan-kegiatan kalian meskipun dilaksanakan secara daring tetap menarik. Jadi tolong tetap berkoordinasi dengan pembina OSIS. Nah, sehingga nanti pelaksanaan organisasi kalian, ekstrakurikuler, dan juga OSIS atau MMTK, program-programnya tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu hati-hati ya anak-anakku ya, di rumah tetap melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat dan penuh disiplin. Terima kasih banyak atas kerjasamanya di semester 1. Alhamdulillah PJJ kita dengan Office 365 bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi nanti akan saya berikan beberapa tips untuk motivasi belajar buat kalian. Halo anak-anakku kelas 10 dan 11, juga kelas 12. Pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh seorang pakar motivasi, yaitu dari Marilyn Kakoin, yaitu tentang 4 aspek motivasi belajar. Saya yakin kalau anak-anakku SMA Negeri 1 Surakarta motivasi belajarnya sudah luar biasa, sudah tinggi sekali motivasinya untuk belajar. Apalagi memang lingkungan yang kita bentuk di SMA Negeri 1 Surakarta itu adalah sebagai lingkungan pembelajaran. Apa itu 4 aspek? Yang pertama adalah dorongan mencapai sesuatu. Apa? Dorongan mencapai sesuatu. Nah, pada anak-anakku pasti punya cita-cita, pasti punya keinginan. Nah, kalau kalian punya keinginan, punya cita-cita, pasti ingin kalian wujudkan. Nah, karena kalian punya keinginan itulah, sehingga kalian akan lebih lagi bersemangat untuk belajar dan belajar. Nah, beda kalau tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan apapun gitu ya, pasti akan malas-malasan kamu. Ya, tapi anak-anak yang masuk di SMA Negeri 1 Surakarta itu pasti sudah menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Nah, karena cita-citanya tinggi, tentu kalian harus berjuang untuk meraihnya. Nah, makanya yang menjadikan kita menjadi termotivasi untuk belajar, salah satunya adalah dorongan untuk mencapai atau menggapai sesuatu. Nah, apa itu sesuatu? Adalah cita-cita. Cita-cita yang memang sudah kamu canangkan sejak kalian masih mungkin di bangku SD. Ya, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi sesuatu gitu kan? Akhirnya itulah yang mendorong kalian untuk semangat terus-menerus belajar dan akhirnya bisa masuk di SMA Negeri 1 Surakarta. Nah, mudah-mudahan kalian dengan ingat akan cita-citanya, kalian akan berjuang. Kalian akan berusaha maksimal untuk menggapai sesuatu tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah komitmen. Ini sangat penting sekali, komitmen. Hanya dengan komitmen inilah gitu ya, komitmen yang tinggi ini akan muncul kesadaran untuk belajar. Ya, karena adanya komitmen dalam diri kalian. Dalam diri anak-anakku ada komitmen bahwa saya adalah pelajar. Tugas pelajar adalah untuk belajar. Tugas kita untuk belajar itu adalah untuk meraih cita-cita. Nah, karena sudah seperti itu, punya komitmen bahwa saya selama mengikuti PJJ, saya akan sungguh-sungguh, akan disiplin, akan mengerjakan tugas tepat waktu, dan saat ulangan saya akan mempunyai kejujuran tinggi, mempunyai integritas tinggi. Karena belajar kalian tidak berhenti di SMA 1 saja, kalian nanti akan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk itu komitmen kalian ini yang harus tetap kalian pupuk sampai kapanpun gitu ya. Jadi komitmen kalian untuk meraih cita-cita ini harus benar-benar terpatri dalam dada kalian. Sehingga kalian nanti untuk
belajar itu ingat terus. Komitmen saya masuk SMA 1, saya pengennya pinter, saya pengennya begini. Nah, karena sudah punya komitmen itu, maka jangan lupakan itu belajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah inisiatif. Nah, inilah yang banyak dimiliki oleh anak-anak SMA Negeri 1 Surakarta, dan saya sangat bangga dengan kalian. Kalian anak-anak yang penuh dengan inisiatif. Kalian adalah anak-anak yang penuh dengan inovasi. Nah, dengan inisiatif inilah, meskipun dalam kondisi seperti ini, masih dalam pandemi COVID-19, tapi kalian tetap harus belajar, meskipun dengan pembelajaran jarak jauh. Karena kita tahu bahwa dengan cara inilah nanti kalian akan meraih kesuksesan. Nah, kalau kalian sudah mengerti dan memahami kondisi diri kalian sendiri dan melihat atau memahami kondisi sekarang yang ada, kalian akan segera bangkit, mengambil langkah, mengambil inisiasi. Apa yang harus aku lakukan? Sehingga PJJ ini tetap menarik dan PJJ ini menjadikan saya lebih bersemangat untuk belajar secara mandiri. Karena dengan PJJ ini akan dituntut betul kemandirian kalian dalam menguasai materi yang diberikan atau disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dan kita tidak tergantung oleh siapapun. Jadi kita harus tergantung pada semangat diri kita sendiri untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran, inovasi-inovasi belajar. Nah, sehingga belajar kalian tetap menyenangkan. Meskipun mungkin kalian saat mengikuti PJJ di kelas, menurut kalian kurang senang. Nah, tapi bagaimana caranya? Bahwa kalian tetap menjadikan PJJ yang berlangsung itu membuat kalian termotivasi untuk belajar dan terus belajar. Nah, kemudian aspek yang keempat apa itu? Optimis. Nah, kalau kalian tidak punya optimisme, kalian tidak punya rasa optimis yang tinggi, kalian akan sulit sekali untuk mencapai cita-cita. Jadi kalian harus yakin bahwa kalian mampu. Dan saya yakin anak-anak SMA Negeri 1 Surakarta itu mempunyai kemampuan yang tinggi. Nah, tergantung satu hal. Kalian sudah mampu. Nah, tetapi bagaimana dengan kemauan? Gitu ya. Jadi kalian harus mampu dan mau. Kalau hanya sekedar mampu saja, tapi kalian tidak mau, ya tidak akan selesai. Jadi saat kalian mengikuti PJJ ini, kalian harus bersemangat tinggi. Kalian punya optimis bahwa dengan PJJ ini, aku akan bisa belajar dan aku akan bisa meraih kesuksesan. Nah, itulah 4 hal yang bisa mengantarkan kalian untuk sukses dalam belajar. Ini penting, itu 4 hal, itu adalah aspek-aspek untuk memotivasi kalian untuk menggapai cita-cita yang sudah kalian canangkan. Saya yakin anak-anak SMA Negeri 1 Surakarta dengan semangat yang tinggi, dengan slogan tiada hari tanpa prestasi, saya yakin kalian akan mampu untuk meraih sukses dan mencapai cita-cita kalian. Kalau kalian bisa mencapai cita-cita, tentunya orang tua kalian juga akan bangga dan orang tua kalian akan senang dengan keberhasilan kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa, meskipun ini dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap bersemangat dan belajar penuh dengan kedisiplinan. Itu saja. Jangan lupa semangat SMA Negeri 1 Surakarta, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.